Nah, ini dia TT Course Lorenzo Dalla Porta 2020. Ya iyalah, orang baru launchingnya 2020. Halo guys, selamat datang di Pro Helmet Channels. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di masa kayak pandemi sekarang ini, nggak bisa banyak yang kita lakukan di luar rumah ya. Salah satunya di dalam rumah kayak gini ya. Inilah bikin-bikin video, sharing sesuatu gitu. Oke, ini video pertama kita ngebahas helm. Sebelumnya cuman motor-motoran kayak gitu aja sih, nggak jelas lah gitu. Jadi di video kali ini kita coba bahas satu helm yang lagi viral di Indonesia, bahkan di luar negeri, di Filipina, Thailand juga lagi booming ini helm gitu. Jadi menarik buat bahas sebenarnya. Kita bahas singkat-singkat aja, nggak usah terlalu ribet, karena mungkin di sebagian channel juga ada yang udah detail ya ngebahasnya si helm ini. Oke, langsung aja kita ke helmnya langsung. Nah, ini dia TT Course Lorenzo Dalla Porta 2020. Ya iyalah, baru launchingnya 2020. Oke, jadi unboxingnya udah duluan guys sebenarnya. Jadi dari kemarin udah beberapa kali sebenarnya, cuman baru sempat review aja kali ini. Sebelumnya juga ada Jaume Mesia sama apa tipe satu lagi itu, Orange Electron. Udah beberapa kali juga kita jual. Nah, baru kali ini kita review. Ada beberapa yang minta ditanya, coba dong detail apa namanya, speknya tuh seperti apa gitu. Oke, kali ini kita bahas pertama dari buku manual dulu, karena dari dalam dusnya itu kita dapat helm, sarung, sama buku manual guys. Nggak banyak lagi, nggak detail kayak misalkan Shoei, Arai atau AGP yang di dalamnya pasti ada support yang lainnya gitu, kayak bursa segala macam. Nah, kalau di KYT TT Course ini simple aja, dia cuma buku manual, helm, sama sarungnya warna putih ada di sini. Nah, di buku manual ini kita dapat stiker juga guys, ada 3 biji kalau nggak salah. Ini 1, 2, 3, yang 2 yang kecil, 1 yang besar. Ini mungkin untuk ditaruh di motor kalian, atau mau ditempel di sini juga, di helmnya ditambahin juga boleh. Terus ada semacam warning kayak panduan apa aja yang nggak disarankan dilakukan sama helm ini, sama buku manualnya juga lumayan tebal sih, bagus daripada punya RC7 atau R10. Ini lebih bagus aja sih, kalian bisa baca nanti kalau misalkan kalian beli helm ini ya. Oke, kita tinggalkan dulu ini. Nah, next kita ke bagian motif. Jadi motif ini tuh persis sama dengan yang dipakai Lorenzo Dalla Porta di Moto3. Hanya bedanya kalau di si Lorenzo Dalla Porta ini nggak pakai TT Course, dia beda tipe KYT. Nah, KYT TT Course ini kurang lebih hampir mirip guys sama NFR atau NX Race, cuman beda di beberapa aja. Secara overall dari bentuk itu hampir sama NFR atau NX Race. Makanya helm ini viral gitu, karena KYT ngeluarin harga di bawah NFR, di bawah NX Race, serupa dengan NFR dan NX Race, padahal beda guys. Dari segi pen, dari segi visor, dari segi spoiler juga ada perbedaan, tapi overall itu bentuknya ganteng banget guys. Nah, kita pertama dari depan dulu deh, dari visor ya. Nah, visor ini udah dilengkapi tear off
steer opposed, sorry, udah dual. Jadi kalau kalian mau lanjut pakai anti poke atau pin lock, kebanyakan orang bilang itu ini udah support. Jadi kalian tinggal cari aja anti poke atau pin locknya dipasang di helm ini udah bisa. Visor udah flat, cuman dikasih yang clear dari sana. Dan baru-baru ini Titikos sudah ngeluarin yang bawaannya dia original Titikos itu yang dark udah keluar. Kalau misalkan kalian mau pakai yang iridium juga bisa, cuman Titikos belum ngeluarin yang iridium. Tapi kalian jangan khawatir, masih bisa pakai punya NFR, cuman kita harus ganti dengan ratchet yang di dalam ini guys. Oke, itu PNP, cuman beda di sini aja nih, karena di sini Titikos itu ada semacam coak sebelah sini. Nah kalau punya NFR kan lurus gitu, jadi coaknya ini nggak ketutup sama visornya gitu. Tapi overall masih bagus ya, karena visor NFR itu lebih tebal dari Titikos, karena Titikos ini agak tipis sih menurut aku ya. Nah kemudian di depan sini ada visor lock. Jadi si helm ini sendiri udah dilengkapin visor lock. Buat balap itu, kalau buat race itu kan kayaknya harus visor itu standarnya harus ada visor locknya. Kalau misalkan di Pendeta itu kan visor locknya di sini, dia di switch gitu, diputar baru dia ngelock. Nah kalau ini dia udah otomatis nyantol gitu kalau kita tutup. Nah si klak sampai bunyi tik itu dia baru ngunci, dan bukanya itu kita harus agak tarik, harus agak dorongnya agak bertenaga lah gitu, nggak bertenaga kali lah. Nah oke, next kita ke bagian fan depan sini guys. Nah fan depannya sini beda sama NFR juga bentuknya. Kalau NFR itu agak shape gitu, agak lebar. Nah kalau di sini agak simple ya. Jadi kita tarik ke bawah, itu si airflow-nya akan masuk ke sini, ke dalam busa sini. Kalau kita tarik ke atas, otomatis dia nutup. Kemudian di bagian atas sini juga ada berapa lubang ya? Sini 1, 2, 3. Ada 3, 1, 2, 3 di tengah 1. Jadi kita tarik ke atas nutup, klik ke bawah itu buka. Kita di bagian sini juga ada. Kalau NFR itu di bagian sini guys. Nah ini bedanya dia agak ke belakang sini. Jadi kita klik juga, dia buka, tarik ke atas, dia nutup. Kemudian dia udah SNI juga, standar nasional Indonesia. Nah di bagian spoilernya sini ini agak tipis ya guys dari NFR, cuman overall bagus sih dia, agak panjang dari NFR atau NX Race. Nah kenapa tadi sebenarnya bandinginnya sama NFR dan NX Race, karena memang overall bentuknya ini hampir mirip dengan dua helm itu guys gitu. Nah ini udah bawaan dari sana, jadi kalian nggak perlu lagi cari aksesorisnya untuk nambahin spoiler, karena ini tuh lahir udah ganteng guys gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi tambahin aksesoris spoiler di belakangnya, walaupun ada sebenarnya yang aftermarketnya ada yang jual, cuman akan lebih panjang sebenarnya segini. Kalau gue sih nggak suka ya, karena terlalu panjang. Ini mungkin boncengernya itu akan terganggu lah. Tapi kalau kalian suka yang lebih runcing ke belakang ya boleh juga dipakein sebenarnya. Oke, kemudian di sini juga ada exhaust. Di sini ada exhaust untuk aliran udara yang dari depan masuk dan ke belakang keluar lewat sini. Kayaknya di sebelah sini ada juga deh. Nah, ini di sebelah sini ada juga. Oke. Helm ini ringan guys. Beratnya cuma 1450 gram. Jadi di sini ada plus minusnya 50 gram. Itu lebih ringan dari Pendeta 2 atau Falcon ya, kayaknya lebih ringan ya. Dan dia lebih nyaman di kepala, itu nggak pegal sepegel kita pakai Pendeta 2. Jadi untuk harian daily use ini sangat
worth it dan kalian harus pakai ini. Bisa dapetin helm yang super ganteng, tinggal tambahin tear off. Kalian mau pakai yang blue, yang gold juga bisa masuk. Dan ini PNP tear off nya sama dengan punya KYT Pendeta 2 atau R10 atau K2R. Kemudian kita bahas ke sini. Tali udah didiring, talinya udah didiring. Sini juga ada tagnya semacam. Nah, di sini udah ada tulisannya KYT TT Course dalla Porta Replica size L. Kemudian ada barcode. Oke, tali udah didiring dan busanya ini nyaman guys, empuk. Kalau kita bilang dibandingkan sama Pendeta itu nyaman ini busanya. Jadi kalau kalian misalkan size-nya itu agak sempit, kita pakai M misalkan ternyata salah size, kalian harusnya kalian pakai L di helm ini, itu masih bisa pakai karena busanya ini nyaman, empuk, nggak sakit di pipi atau di kuping juga gitu. Kemudian udah ada chin curtainnya juga, ini removable semua. Rata-rata helm yang sekarang yang keluarin kayak itu removable ya. Jadi kalau kalian mau cuci busa itu tinggal buka aja di sini. Kita buka semua, front padnya juga kita buka, baru kita rendam aja. Kemudian apalagi ya? Oh ya. Jadi helm ini udah dilengkapin sama yang khusus yang pakai kacamata. Jadi nggak akan sakit kalau misalkan kita pakai kacamata. Yang biasa pakai kacamata itu kan ada batangnya pasti masuk ke dalam sini nih. Nah, ini tuh udah support guys. Jadi kalau kalian harian pakai helm ini dan kalian pakai kacamata, itu nyaman pakai ini. Oke, kalian bisa pakai R10 terus pakai kacamata itu agak ketekan di sebelah sini. Nah, kalau ini gue udah coba itu nyaman gitu, nggak sesakit helm yang lain lah, karena dia udah support yang berkacamata gitu. Nah, selain motif ini, untuk deliverynya Moto3 atau MotoGP gitu, satu lagi ada tipenya Jaume Masia. Nanti setelah ini video berikutnya kita bahas untuk TT Course Jaume Masia. Kalau untuk spek semuanya mungkin sama, tapi kita bahas dari liverynya nanti ya, karena lebih menarik sih sebenarnya, lebih orang lebih ngincer si Jaume Masia itu daripada yang Leopard ini, karena ya balik lagi ke selera masing-masing. Kalau gue sih suka yang Leopard ini karena warnanya itu cakep guys, agak sejuk gimana gitu, karena kan warnanya hijau telur bebek. Agak mirip juga sebenarnya sama yang ini, warnanya sama R10 Aquamarine, tapi dari segi bentuk jelas beda. Nah, di kacanya juga gini ada beberapa tag gitu semacam sini edit advantage apa itu ya, juga sih. Nah, ini itu S cell, jadi ada dua ukuran cell untuk di helm ini, yang kecil sama yang besar. Jadi kalau size M itu kecil, lebih kecil dari size L itu cellnya. Kalau di helm biasa kayak di Pendeta misalkan gitu, kita size itu hanya beda di ukuran busa pipi. Tapi kalau di helm ini size M sama size L itu beda ukuran shell, jadi kita nggak bisa change si busa pipinya gitu. Jadi harus benar-benar pastikan dulu size yang sesuai dengan kepala kita sebelum kita beli gitu. Kemudian di sini ada removable pad, tadi udah dibahas. Di sini QRM-nya masih micro lock, tapi sebenarnya dia udah pakai didiring gitu. Kemudian ada full vision, dan ada UV protect juga. Tapi kalau misalkan yang kiri ini tetap aja kita kalau kena matahari berasa panas ya, berasa silau gitu.
Nah, ini cukup luas guys, jadi vision kita pakai helm ini tuh cukup luas, jadi sampai ke sebelah sini kita masih bisa pandangannya tuh masih bisa luas gitu. Kemudian di sini ada anti scratch juga. Maksudnya anti scratch itu kalau bukan berarti kita pakai pisau atau benda tajam kita geret gini anti scratch, enggak. Tapi kalau misalkan kita gini pakai kuku atau pakai lap yang agak agak lembut sekali gitu, kita pakai sini dia anti scratch gitu. Beda sama iridium. Kalau iridium kita digores pakai kuku kayak gini dia akan berbekas, tapi kalau untuk yang clear kayak gini dia nggak berbekas gitu. Nah itu anti scratchnya maksudnya di situ. Nah kemudian di sini ada wearable glasses yang tadi itu, yang untuk pakai kacamata itu bisa pakai helm ini. Oke, overall segitu aja guys untuk video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari helm ini, kalian bisa datang ke galerinya Pro Helmets di Butonnya, atau kalian bisa cari di galeri helmet terdekat di kota kalian. Kayaknya sekarang stoknya mungkin mulai banyak. Kalau kemarin sih masih rebutan ya, jadi bahkan ada yang sampai PO 1 bulan gitu untuk dapetin si helm ini, karena ini helm rame banget pas dia launching gitu. Nah bagi kalian yang suka video ini, boleh kalian like, share, atau subscribe. Boleh komen juga di bawah helm apa lagi yang perlu kita share, apa aja kelebihannya, apa aja kekurangannya gitu. Oh ya, ini belum kita coba. Sebelumnya kita coba dulu lah guys. Nah, kira-kira seperti ini kalau udah kita pakai. Ini size L, gue bisa pakai size M dan itu pas banget di pipi, nggak terlalu nekan. Di bagian crown padnya juga nggak terlalu nekan ke kepala gitu. Jadi memang benar. Jadi kalau misalnya kita biasa pakai size M di helm biasa, di helm R10 atau pendeta, nah kalau di helm ini baiknya kita naik size-nya ke L gitu. Dari samping kayak gini. Nah untuk yang badannya kecil juga, kalau pakai helm ini dia karena shellnya itu nggak terlalu besar kayak pendeta, otomatis pas cocok gitu. Dibanding sama pendeta itu kan agak lebar, dia lebih ke shape-nya AGP. Kalau yang ini itu lebih ke Xiaomi sRGP. Jadi dia punya bentuk shellnya itu nggak terlalu lebar, jadi badan kecil itu cocok ya pakai helm ini. Tuh sangat nyaman sih, busanya enak banget, nggak panas, nggak tekan atau nggak sakit di kepala sih. Oke. Nah sekian dulu video kita kali ini guys. Kalau misalkan mau main ke rumah untuk lihat-lihat nih helm, boleh datang aja. Kalau misalkan kalian mau cari di galeri helm di kota kalian juga bisa. Itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.